Halo sahabat Ara, welcome back in my YouTube channel Ara Course. Halo sahabat Ara, kali ini kembali lagi bersama Ara Course. Kita akan belajar tentang penggunaan atau dasar-dasar bahasa Inggris, atau lebih dikenal lagi dengan dasar awal grammar, supaya kita lebih mudah memahami bahasa Inggris. Penggunaan bahasa Inggris itu secara baik dan benar, yaitu secara gramarnya. Baik semuanya, kita simpulkan dulu ini semua menjadi B1. Oke, jadi ini adalah pembelajaran pertama kita tentang B1 atau B1. Baik, di sini tuh ada subjek. Subjek itu seperti I, saya, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, it, kata benda tunggal, the student, siswa itu. Ini adalah subjek singular atau tunggal. Sedangkan ini adalah subjek jamak atau plural. Ini you, subjek you artinya kamu, we artinya kita, they artinya mereka, the students siswa-siswa itu. Nah, ini adalah subjek dalam bahasa Inggris. Saya juga termasuk subjek. Misalnya Anita itu subjek, tapi dia tunggal. Oke, kita tulis ya, Anita. Anita ini adalah subjek, namun dia tunggal. Anita ini adalah subjek tunggal. Kalau Anita dan Mira, mereka juga subjek. Anita and Mira, mereka ini juga subjek, namun jamak atau plural. Kenapa? Karena Anita dan Mira itu lebih dari satu, sedangkan Anita ini dia tunggal karena dia hanya sendiri. Seperti saya sendiri. Oke, namun kalau kamu, dia itu jamak karena dia menunjukkan bukan hanya untuk satu orang, dia juga terlibat dengan lawan bicara lainnya, sehingga dia masuk dalam subjek jamak atau plural. Oke, sekarang kita langsung ke contohnya. Ini I cocoknya dengan am. Oke teman-teman, perhatikan dulu. Ini am, is, are, was, were. Ini adalah to be. To be nantinya dia akan cocok dengan subjek apa, atau subjek apa nanti dia akan cocok dengan to be apa. Jadi I ini dia berdiri sendiri, dia cocoknya dengan am. Terus he ini cocoknya dengan is. She begitu juga cocoknya dengan is. It ini kata benda tunggal, dia juga cocok dengan is. Dan the student, siswa itu cocoknya juga dengan is. Nah, segala sesuatu subjek atau kata benda yang dia itu tunggal, maka dia cocoknya dengan is. Ini pasangannya. Nah, is ini adalah to be present atau sekarang, atau yang lebih kita ketahui dengan sekarang.
Kalau untuk lampaunya adalah was. Ini adalah was. Oke. Was. Sedangkan you ini cocoknya dengan are. Ini adalah to be yang cocok digunakan untuk subjek yang jamak atau subjek yang cocok digunakan untuk to be. You are, we are, they are, the students are. Oke, ini Anita is. Kenapa? Karena dia tunggal. Kalau Anita and Mira are. Why? Because Anita dan Mira lebih dari satu, sehingga dia cocoknya menggunakan are. Oke. Kalau Kak, bagaimana kalau lampaunya? Oke, kalau lampaunya Anita was. Anita was. Tidak bisa Anita were, karena Anita ini adalah tunggal atau singular. Jadi Anita, karena dia tunggal, dia singular, dia sendiri, maka dia cocoknya dengan was. Anita was. While Anita and Mira are. Anita and Mira are. Kenapa? Karena Anita dan Mira ini jamak. Sedangkan untuk lampaunya, Anita and Mira were. Anita and Mira were. Oke? Anita was, Anita and Mira were. Karena Anita and Mira more plural. Dia jamak. Dia lebih dari satu. Baik. Sampai di sini teman-teman paham ya tentang penggunaan atau pembelajaran B1. Oke. Setelah teman-teman sudah memahami konsepnya, subjek mana cocok dengan to be mana, maka kita kembali lagi di sini. Ini adalah kata-kata yang dianya ini harus bertemu dengan subjek, dengan to be ini. Dengan to be am, is, are, was, were. Jadi am, is, are, was, were, dia harus bertemu dengan salah satu dari kata ini. Ada adjektif, kata sifat, ada kata benda atau noun, ada keterangan tempat atau adverb of time atau adverb of place. Terus ada verb ing, kata kerja pertama ditambah ing yang artinya sedang. Dan ada juga verb three atau kata kerja ketiga yang artinya di atau tar. Dia ini pasif. Kalimat pasif, namun jarang sekali untuk ditemukan. Hanya untuk kata-kata suasana penting yang nantinya dia bisa digunakan. Oke, sekarang kita langsung saja ke contohnya. Contoh untuk kata sifat. Jadi, ingat ya teman-teman, am, is, are, was, were ini dia harus bertemu dengan salah satu dari sini. Yang kata sifat, kata benda, keterangan tempat atau waktu, verb ing, verb three. Well, kita langsung ke contohnya. Contohnya guys, contohnya untuk kata sifat dulu ya. Misalnya kita tulis Anita is Anita is beautiful. Karena Anita ini dia adalah subjek. Dia subjek. Karena Anita ini subjek tunggal,
maka dia cocoknya dengan yes. Dan karena beautiful ini adalah juga adjective, maka dia juga harus bertemu dengan is. Oke, karena adjective beautifulnya adalah adjective, ini kata sifat adjective. Kata sifat atau adjective. Oke. Kalau kata benda adalah noun. Baik. Karena ini adalah, kita singkat saja, ini subjek. Terus ini adalah ini adalah adjective. Sehingga Anita is beautiful ini cocoknya dengan adjective. Kenapa? Karena memang salah satu to be dari sini itu dia harus bertemu dengan kata sifat, kata benda, adverb of time atau place, verb in, dan verb to. Oke. Ini contoh pertama, number 1. Ini contoh untuk adjective. Terus dulu contoh. Oke, number 2. Oke, sekarang contoh menggunakan noun atau kata benda. Kata bendanya apa ya? Teacher. Kata benda student. I am a student. I am a student. Kita pindahkan ke sini. Oke. Karena ini adalah to be am seperti di atas. Karena ini adalah to be am dan dia harus bertemu dengan salah satu ini, maka am dan student ini adalah noun. Maka dia cocok. Oke, ini adalah contoh untuk noun. Well, the next is number 3. Number 3-nya itu adalah adverb atau keterangan tempat, adverb of time atau place. Keterangan waktu atau tempat. Contohnya, she is in the room. Dia sudah di kamar. Dia sudah di kamar. Oke, kita jangan menggunakan she karena kita gunakan subjek yang lain karena sudah ada isnya. Kita ganti they. They pasangannya apa? They, kita lihat sini.
They pasangannya are. Kenapa? Karena jamak. Jadi di sini adalah are. He is. Dia laki-laki speaking. Dia laki-laki sedang berbicara. Oke, ini adalah verb. Ini adalah verb 1 ditambah ing menjadi sedang. Jadi speaking artinya sedang. Kalau speak saja berarti berbicara. Tapi karena dia sudah ditambah ing, dia menjadi sedang, yaitu speaking. So, he is speaking. Dia laki-laki sedang berbicara. Okay. Well, untuk contoh yang ini, karena contoh verb 3 atau di atau ter ini adalah kalimat pasif, jarang digunakan, namun kita buat contohnya supaya teman-teman bisa memahami. Misalnya kue, kita buat ya, the cake was eaten by me. Ya. Jadi verb 3, jadi ketika verb 3 bertemu dengan salah satu to be ini, salah satu dari to be ini, maka dia artinya menjadi di atau ter. Jadi dia sudah menjadi kalimat pasif, tidak aktif lagi. Dan dia juga harus bertemu dengan verb 3 atau kata kerja ketiga. Karena kata kerja ketiga ini adalah kata kerja ketiga ini adalah bentuk dari kata kerja pertama, yaitu eat, makan, dan dia berubah menjadi kata kerja ketiga menjadi eaten. Jadi the cake was eaten by me, yang artinya kue itu dimakan oleh saya, karena dia bertemu dengan salah satu to be dari ini, maka dia menjadi di. Jadi the cake was eaten by me. Kue itu sudah dimakan oleh saya. Karena kejadiannya lampau, maka dia menggunakan was karena kue itu sudah dimakan. Oke. Miss, bagaimana kalau to-be-nya itu lampau? Coba kasih contoh dong, Miss, untuk penggunaan to be yang was dan were. Baik. Kita kasih contoh untuk to be yang was dan were. Di sini saja ya. Untuk to be was, kita buat tentang apa nih? Buat tentang adjective dulu. Anita was lazy. Nah, Anita was lazy. Anita dulunya malas. Karena pernyataan was ini menyatakan bahwa dulunya Anita itu malas, sehingga menggunakan to be was. Sementara kalau untuk to be yang jamak atau plural, contohnya Anita
and Mira were lazy. Anita dan Mira dulunya malas. Kenapa pakai were di sini? Karena subjeknya jamak lebih dari satu, yaitu Anita dan Mira, sehingga kita menggunakan to be were. Sehingga kita menggunakan to be were. Kita garis saja. Sedangkan pakai was ini karena Anitanya subjeknya tunggal, sehingga kita menggunakan was. Jadi ketika kita menggunakan to be ini, to be, was, were, atau am, is, are, kita harus lihat dulu subjeknya apa. Sehingga ketika subjeknya tunggal seperti Anita ini, maka dia menggunakan was. Was ini untuk lampaunya. Kalau untuk sekarang, kita menggunakan is. Anita is lazy. Anita sekarang rajin. Sekarang ini menunjukkan Anita rajin. Kalau Anita was lazy, menunjukkan Anita dulunya itu malas. Nah, sementara untuk were, Anita and Mira were lazy, ini adalah penggunaan were yang sudah terjadi di masa lampau. Kalau untuk masa sekarangnya gimana, Kak? Nah, kita tinggal ganti were ini menjadi are. Oke? Kita menggunakan were menjadi are. Jangan menggunakan is, karena is ini dia untuk subjek yang tunggal seperti Anita. Karena di sini subjeknya Anita and Mira, maka dia menggunakan are. Itu untuk yang sekarang. Karena pernyataan ini untuk masa yang lampau, maka kita menggunakan were. Oke? Oke, teman-teman. Oke. Baik. Ini adalah pembelajaran kita mengenai B1 atau B1. Mungkin sampai di sini saja tentang contohnya. Kalau teman-teman ingin bertanya atau masih ragu atau masih belum paham, silakan komen di bawah kolom komentar di bawah ini. Nanti kalau Miss Ara lihat, Miss Ara akan jawab sesuai kemampuan Miss Ara. Oke, mungkin sampai di situ saja tentang pembelajaran kita hari ini tentang B1. Nanti besok kita akan lanjut dengan B2. Oke, see you next one. Bye-bye. Sampai ketemu kembali.